Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang mengikuti channel Fitrah Abdul Malik ini, dimanapun berada, yang semoga dirahmati Allah. Kultum kita pada pagi hari ini adalah keutamaan membaca dan merenungkan ayat kursi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Abul Munzir. Ini gelar kunyah Ubay bin Ka'ab. Apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang ada padamu yang kamu hafal? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, wahai Abu Munzir, apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang ada padamu yang kamu hafal? Maka aku berkata, ayat kursi. Allah tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup lagi berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Maka Rasulullah SAW menepuk dadaku dan bersabda, demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu, wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan singkat tentang hadis ini. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan membaca dan merenungkan ayat kursi. Karena ayat kursi ini khusus menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan semua ayat atau surat dalam Al-Qur'an yang kandungannya seperti ini, kedudukannya lebih utama dan lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dari penjelasan tentang makanan, minuman dan pernikahan di surga. Dan ayat yang mengandung penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih utama kedudukannya daripada ayat-ayat tentang hari kemudian. Maka ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi yang mengandung penjelasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, beliau menyebutkan hadis tersebut di atas. Jadi keutamaan ayat kursi ini karena di dalam ayat ini mengandung sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dalam ayat kursi ini terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hayy, yang maha hidup, qayyum, maha berdiri sendiri. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Tidak pernah mengantuk dan tidak tidur, senantiasa mengurusi hamba-hambanya. Jadi dalam ayat kursi ini banyak sekali terkandung nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi salah satu keutamaannya ketika kita bisa membaca ayat kursi ini selesai sholat fardu. Sesudah kita berzikir, sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat kursi ini sesudah sholat fardu, kemudian dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ayat kursi ini bisa kita baca ketika sesudah sholat. Baik itu termasuk juga dengan zikir pagi. Zikir pagi sesudah subuh dan zikir sore sesudah sholat asar. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya keutamaan membaca dan merenungi ayat kursi tersebut karena ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.